Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nisa dengan NIM 201105030018. Baik, di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Adud Nafis, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Seperti yang sudah beliau jelaskan, pemerintahan Abbasiyah itu didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau lahir pada tahun 104 Hijriah dan wafat pada tahun 136 Hijriah. Pendirian dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah yang merasa lebih dekat dengan Nabi Muhammad, dan mereka itu merasa lebih layak untuk memimpin umat Islam. Langsung saja, khalifah yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah, di mana beliau itu pendiri pemerintahan Abbasiyah sendiri. Beliau memerintah pada tahun 132 Hijriah sampai 136 Hijriah atau 749 Masehi sampai 754 Masehi. Abul Abbas As-Saffah itu mendapatkan gelar As-Saffah yang artinya pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya bagi Bani Umayyah dan para pengikutnya. Kufah merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah. Selanjutnya beliau meninggalkan Kufah dan pusat pemerintahannya dipindahkan ke tempat yaitu Hashimiyah. Selama pemerintahannya, ia tidak terlalu fokus untuk menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Ia meninggal di kota Al-Hashimiyah karena sakit. Meninggal pada tahun 136 Hijriah di usianya 33 tahun. Dan beliau menunjuk saudaranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya sebagai khalifah sebelum ia meninggal. Abu Ja'far Al-Mansur, beliau memerintah pada tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Kebijakan-kebijakan yang berhasil pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur yaitu yang pertama, pada tahun 762 Hijriah beliau memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad, bekas ibu kota Persia. Yang nomor 2, beliau membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang selanjutnya beliau membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Dan yang selanjutnya beliau mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksklusif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Selanjutnya beliau menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Selanjutnya menambah tugas jabatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jabatan pos bertugas untuk melaporkan tingkah para gubernur setempat pada khalifah. Yang terakhir yaitu menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Yang selanjutnya, Khalifah Abu Ja'far Harun al-Rashid, beliau memerintah pada tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Berarti beliau memerintah selama 23 tahun. Keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun al-Rashid yaitu yang pertama, beliau melakukan belusukan. Yang kedua, sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan. Nomor 3, sangat sulit mencari orang untuk memberi zakat, infak, dan sedekah. Dan nomor 4, semua masyarakat merasa aman keluar tengah malam. Yang kelima, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang keenam, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Yang ketujuh, pada masa pemerintahan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada masa keemasannya.
Terus yang selanjutnya yaitu Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Beliau memerintah pada tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah atau 813 Masehi sampai 833 Masehi. Keberhasilan yang dicapai pada pemerintahan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun yaitu yang pertama, pertanian berkembang semakin besar. Yang kedua, kafilah-kafilah datang kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang Tiongkok melalui daratan tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Yang kelima, beliau juga menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles atau Hunain bin Ishaq pada masa pemerintahannya ini. Terus yang keenam, pernah mengirim utusan kepada Raja Roma Leo Armenia untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dan terakhir, wilayah Islam terus bertumbuh. Terus penyebab runtuhnya pemerintahan Abbasiyah itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu penyebabnya mayoritas khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Terus faktor eksternalnya penyebab runtuhnya pemerintahan Abbasiyah itu yang pertama karena perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Khan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan Safavidiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.